bro, pada baca materi kalau bro, udah sudah udah, sebenarnya sih itu bagus sih, temanya tentang pengambilan keputusan. Ya, pertama yang 6 elemen proses keputusan itu, yang mana banyak alternatif, informasi, nilai, lengkap, dan komitmen. Ya, semacam checklist buat ambil keputusan yang solid. Nah, tapi kalau misalnya terlalu banyak mikir, bisa-bisa malah kayak dia membuat keputusan. Kadang feeling itu justru lebih cepat dan tepat, apalagi pas kondisi kepepet. Setuju sih. Tapi feeling itu bisa dipercaya kalau udah punya pengalaman. Buat keputusan strategis, kita tetap butuh analisis. Tapi penting buat tahu apa harus pakai logika, pakai deduksi. Nah, gimana cara ngumpulin momen yang pas itu ya? Ya, pertama itu kalau dari materinya salah menjawabin masalah, ya solusinya juga salah. Misalnya kita kira efek tersebut gara-gara dosa ini, padahal kita sendiri yang kurang belajar. Nah, dengan betul. Tapi kan bisa keluar kan? Gue pernah merasa masalah itu penelitian itu karena anggota males. Tapi ternyata struktur komunikasinya yang kacau. Lanjut ke alternatif. Kita harus punya lebih dari satu opsi. Kalau cuma satu, itu bukan keputusan, tapi harusan. Terus informasi. Kita punya di proses bakunya aja gitu. Jangan sampai terlibat overthinking gara-gara kebanyakan data. Betul. Elemen keempat itu nilai, di mana harus jelas progres kita. Ya, contohnya itu pas nentuin mau lanjut magang atau ikut lomba, mana yang lebih sesuai sama tujuan pribadi. Nah, yang kelima itu logika. Keputusan harus konsisten sama nilai dan tujuan kita. Jangan cuma ikut-ikutan teman atau tekanan. Dan yang terakhir, komitmen. Kalau udah mutusin, harus siap jalanin. Jangan setengah-setengah. Gue penasaran buat kalian, gimana organisasi bisa konsisten dengan keputusan atau berkualitas itu? Kalau dari materi, itu waktu dan proses. Salah satunya itu lewat budaya organisasi yang terbuka buat diskusi dan kritik, kayak dialog session itu. Cuma nggak semua situasi bisa pakai metode begitu kan. Kadang kita butuh keputusan cepat, apalagi di organisasi kampus nggak semuanya punya waktu. Tapi buat keputusan strategis, kita harus berancang matang. Di bisnis, simulasi yang boleh ikutin, tim yang ngerancangin bareng-bareng, biasanya hasilnya lebih bagus. Gimana dengan negosiasi itu kata dosen kita itu kan ini bisa efektif buat cari komitmen dari banyak pihak dalam etika. Iya, tapi butuh fasilitator yang ngerti cara memimpin diskusi. Kalau enggak, malah cepat kusir. Jadi ya intinya kita harus fleksibel sih, pilih metode pengambilan keputusan yang sesuai sama kondisi dan tujuan kita. Berarti kesimpulannya, keputusan yang berkualitas itu ditentukan sama 6 elemen tadi. Frame, alternatif, informasi, nilai, logika, dan komitmen. Dan organisasi butuh proses yang sesuai, entah itu dialog, design proses, atau decision menjadi collaboration atau metode lain. Tapi jangan lupakan intuisi dan pengalaman. Kadang itu yang bikin keputusan lebih cepat dan tepat. Yang penting, kita harus bangun pola pikir mengambil keputusan. Kayak cuma buat tugas kuliah, tapi juga buat kehidupan nyata. Keputusan yang penting dan kompleks. Kayaknya kita harus memilih proses yang pas. Nah, di materi disebut ada 2 yang bagus. Nah, yaitu dialog decision proses dan
sama decision conferencing. Dialog decision process itu ribet ya. Harus ada 2 tim, decision board sama decision project. Kapan sempatnya? Makanya itu buat keputusan strategis yang dimana prosesnya dirancang supaya semua unsur terlibat dan kita dapat insight dari banyak sudut. Gue lebih tertarik sama decision conferencing, ringkas, cuma butuh 2 sampai 3 hari intensif. Langsung semua stakeholder ngumpul. Yang penting fasilitatornya harus jago gitu. Kalau enggak, diskusi malah bisa kalau ini doang jadinya. Jangan lupa di materi juga ada 2 proses yang harus dihindari. Yang pertama itu strategy analytical sama advokasi. Analytical itu kayak lo nyuruh orang ambil keputusan padahal mereka nggak ngerti prosesnya. Kayak dalam hasil Excel mentah-mentah gitu. Ya, kalau advokasi lebih bahaya. Ya, udah di-set dari awal siapa yang menang. Sisanya cuma formalitas. Jadi intinya proses harus disesuaikan. Kita nggak bisa pakai satu model buat semua kondisi. Oh ya, gue baru kepikiran. Ternyata kualitas keputusan itu bukan cuma dari tugas kuliah, tapi cara kita hidup juga. Bener, kalau kita konsisten pakai 6 itu, bahkan buat hal kecil. Misalnya, mutusin volunteer atau enggak, kita hidup jadi lebih terarah. Gue juga baru sadar ternyata selama ini kalau feeling gak enak pas ambil keputusan ternyata bisa ditelusuri lewat checklist. Perannya juga salah, aturnya punya juga minim, sih kurang, misalnya kabur. Dan buat organisasi itu harus jadi budaya, namanya organizational decision quality, iya kan? Iya, tapi butuh waktu bahkan bisa sampai 10 tahun buat bangun organisasi yang kuat dalam kualitas keputusan. Kita bisa mulai dari diri kita dulu. Jadi pengambil keputusan yang sadar proses, bukan sekedar asal mutusin doang. Mungkin hari ini kita nggak bikin keputusan yang besar, tapi kita udah belajar jadi pengambil keputusan yang bijak. Kalian pernah mikir nggak? Keputusan yang kita buat hari ini bisa ngaruh ke mahasiswa yang bahkan belum masuk kampus ini. Hah? Maksud lo? Misalnya kita bangun sistem pemilihan terbuka atau transparansi dana BEM. Tahun depan mungkin beda orang yang duduk di sini, tapi sistem itu tetap jalan. Kita tinggalin warisan. Dan kalau sistem itu jelek, ya kita juga ninggalin masalah. Banyak orang mikir keputusan itu cuma buat menyelesaikan masalah sekarang. Padahal setiap keputusan itu kayak batu yang dilempar ke air, gelombangnya nyebar jauh. Makanya gue selalu mikir, ini bukan cuma tentang hasil, tapi tentang siapa yang terdampak, yang enggak kelihatan, yang enggak duduk di ruang tepat. Kita pernah debat lama soal pemilihan lokasi acara sosial. Ada yang mau jadi pusat kota, biar ramai, tapi kita pilih di pinggir, di daerah yang nggak pernah dilirik. Dan anak-anak di sana akhirnya punya ruang bermain sementara, padahal awalnya cuma agenda BEM. Kecil tapi nyata. Dan yang paling penting, kita sadar bahwa setiap keputusan itu punya wajah, bukan sekedar angka atau data. Dulu gue mikir, jadi pengambil keputusan itu soal kepemimpinan. Tapi sekarang gue rasa itu soal empati. Soal sadar siapa yang nggak punya suara, dan pastiin keputusan kita sampai ke mereka juga. Kampus ini bisa berubah banyak, tapi nilai-nilai yang kita tanam lewat keputusan itu yang bakal bikin bedanya. Dan yang keren, kita nggak perlu jadi orang terkenal, cukup jadi orang yang mikir panjang sebelum bilang oke. Kadang gue mikir, siapa yang dulu
bikin sistem mentoring di fakultas kita. Jadi kita nggak tahu namanya, tapi dampaknya gue ngerasain banget. Mungkin suatu hari nanti ada juga mahasiswa yang ngerasa terbantu dan mereka nggak tahu itu hasil keputusan dari kita. Gue harap tiap keputusan kita bukan cuma bermanfaat, tapi juga bisa inspirasi buat yang datang setelah kita. Oke, lengkap nih ya. Nanang, Faisal, Fawas. Siap bahas materi? Siap sih bro, gue udah baca 2 kali, berat, tapi dalam sih, benar-benar kebuka cara kita mikir tentang keputusan. Gue juga, ternyata putusan yang bagus itu lebih dari sekedar feeling atau insting ya, ada prosesnya. Setuju sih. Dan yang paling nempel di kepala gue itu keputusan yang baik. Nggak harus selalu berakhir baik. Yang penting prosesnya berkualitas. Nah, ini menarik nih. Biasanya orang menilai keputusan itu dari hasilnya. Padahal hasil bisa dipengaruhi dari hal luar kendali kita kan. Yap, dan yang bisa kita kendalikan itu prosesnya. Itulah kenapa ada 6 elemen buat bikin keputusan kita berkualitas gitu. Gue catat tuh kemarin, alternatif, information, value, logika reasoning, sama commitment to action. Dan semuanya juga harus kuat. Kalau salah satu lemah, bisa jadi keputusan kita pincang. Misalnya frame-nya aja udah sempit. Ya udah, sisanya juga pasti meleset. Nah, gue bantu share ya. Ini kita bahas satu-satu. Jadi frame itu tentang gimana kita mendefinisikan masalah. Jangan sampai masalahnya kecil, tapi kita tanggepin kayak krisis global gitu. Ya, terus itu alternatif. Nah, jangan kejebak pilihan A ataupun B. Harus kreatif mikir opsi lain. Gue pernah tuh merasa stuck, padahal cuma karena nggak nyoba nyari alternatif. Padahal opsi C yang nggak kepikiran itu yang terbaik. Nah, lanjut information. Informasi itu kunci. Salah info, salah arah. Udah kayak GPS rusak aja gitu. Value juga penting bro. Kadang keputusan kita bisa kelihatan salah di mata orang lain. Tapi kalau sesuai dengan nilai yang kita pegang, itu tetap bisa dibilang baik. Ya, terus juga ada reasoning. Ini soal logika. Harus bisa dijelasin runtut kenapa kita ambil keputusan itu. Nah, dan terakhir nih, commitment to action. Jangan cuma ngomong, tapi jalanin. Keputusan tanpa aksi, ya sia-sia. Nah, sekarang intuisi versus deliberasi. Mana yang lebih cocok? Kalau gue sih tim kombinasi ya. Intuisi oke buat keputusan cepat. Tapi kalau udah kompleks, gak bisa ngandelin insting doang kan. Nah, betul itu. Intuisi itu kayak alarm awal. Yang dimana tapi buat yakin, kita harus balik lagi ke 6 elemen tadi. Nah, makanya ada pertanyaan panduan. Seberapa mendesak, seberapa penting, dan kenapa susah diambil. Dari semua proses, gue paling suka yang namanya proses dialog. 2 tim, satu buat ngambil keputusan, satu lagi buat analisis. Gue juga prosesnya berlapis. Framing dulu, terus cari alternatif, evaluasi, baru ke rencana implementasi. Kalau situasinya genting dan semua stakeholder bisa ngumpul, proses konferensi keputusan lebih cocok. 2 atau 3 hari intensif, semua langsung tuntas. Dan dua proses yang lemah itu yaitu analitis berlebihan sama yang kedua
advokasi. Nah, dua-duanya rawan bias dan kelamaan debat. Contoh nyata kayak kasus Geneptin. Mereka ubah dari gaya informal ke proses dialog. Hasilnya jadi lebih solid. Dan yang menarik, keputusan strategis juga dipengaruhi sama identitas organisasi. Identitas organisasi, organisasi itu kayak jiwanya organisasi. Kalau keputusan kita nggak sejalan sama jati diri organisasi, bisa gagal total. Nah, itu kenapa penting banget mengenali siapa kita sebagai organisasi. Nggak cuman buat branding, tapi juga buat arah strategis. Oke, jadi keputusan yang baik itu bukan tentang menang atau rugi, tapi tentang proses yang benar. Harus konsisten, logis, bernilai, dan bisa dijalankan. Dan jangan lupa, keputusan hebat datang dari kebiasaan membuat keputusan yang berkualitas. Nah, berarti malam ini kita bukan cuma diskusi, tapi juga latihan jadi pengambil keputusan masa depan. Siap kan? Siap, siap, Oke, siap. lanjut ya. Siap. Tadi kita udah bahas 6 elemen kualitas keputusan. Sekarang kita masuk ke bagian gimana milih proses yang tepat buat keputusan tertentu. Ini menarik, ada 3 pertanyaan panduan yang bisa bantu kita. Yang pertama, seberapa mendesak keputusannya? Lalu kedua, seberapa penting keputusan itu? Lalu yang terakhir, kenapa keputusan ini sulit diambil? Contohnya kayak gini ya. Misalnya kita harus mutusin lokasi kantor cabang baru. Mendesak, nggak terlalu penting banget karena menyangkut biaya besar dan dampak jangka panjang. Sulit, ya, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan dan banyak variabel. Berarti prosesnya butuh pendekatan yang deliberatif. Bisa masuk ke proses dialog atau konferensi keputusan. Nah, ini yang disebut mengular. Proses keputusan dialog. Proses ini dibagi jadi 4 tahap utama dan semuanya pakai pendekatan dialog antara dewan keputusan dan tim proyek. Gue suka banget sama struktur ini. Tahap pertama itu kan framing. Ini harus disepakati dulu sama sebuah pihak. Kalau framingnya beda, ya pembahasannya nggak akan nyambung. Nah, ini yang disebut mengular. Proses keputusan dialog. Proses ini dibagi jadi 4 tahap utama. Eh, dan semuanya pakai pendekatan dialog antara dewan keputusan dan tim proyek. Nah, ini gue suka banget sama struktur ini. Tahap pertama yaitu framing. Ini harus disepakati dulu sama sebuah pihak. Kalau framingnya beda, ya pembahasannya nggak akan nyambung. Nah, setelah itu kita masuk ke identitas alternatif. Tim proyek kerja keras buat nyari opsi sebaik mungkin. Bukan cuma opsi obvious. Baru masuk ke analisis. Ini tahap paling teknis. Biasanya ada modeling, evaluasi risiko, analisis nilai, semua didukung data dan logika. Dan terakhir, rencana implementasi. Ini harus konkret, jangan cuma berhenti di kertas. Tapi siapa, ngapain, kapan, nah itunya harus jelas. Nah, kalau situasinya butuh keputusan cepat dan semua stakeholder bisa hadir, proses kompresi lebih cocok, intensif, paling 2 sampai 3 hari, semua dibahas tuntas. Kayak workshop ya, fasilitator bantu arahkan diskusi, informasi dikumpulkan langsung dari peserta, bukan dari data luar. Plus biasanya hasilnya lebih cepat jadi keputusan konsensus. Cocok banget buat situasi kritis kayak bencana, merger mendesak, atau alokasi anggaran darurat.
Tapi ingat, dua proses ini butuh banyak resource. Jadi harus dipakai buat keputusan yang eh, emang worthy gitu. Sekarang kita bahas dua proses yang katanya cacat nih. Pertama, proses analisis ketat. Terlalu fokus ke angka, segala sesuatu mau dimodelin. Akhirnya malah kebanyakan mikir, minim aksi. Dan sering kali juga data itu nggak bisa ngasih jawaban absolut, apalagi kalau penuh ketidakpastian gitu. Proses advokasi juga beresiko. Biasanya ini terjadi waktu tiap pihak punya posisi dan saling jual argumen. Akhirnya yang menang itu yang paling pintar ngomong, bukan ide terbaik. Ini bahaya banget di dunia politik atau bisnis kompetitif. Nah, contoh yang keren tuh kayak si Genepin yang awalnya mereka pakai pendekatan informal, tapi karena berkembang, mereka geser ke proses dialog. Dan hasilnya proses jadi lebih konsisten. Semua stakeholder merasa dilibatkan dan keputusan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Lain lagi sama kasus pemilihan lokasi pusat data. Itu kompleks banget, harus meyakinkan kongres, senator, wali kota, bahkan lembaga internal. Makanya mereka pakai proses formal. Perlu banyak persetujuan. Dan keputusan itu harus bisa dijelaskan ke publik. Transparansi itu penting. Gue paling ketrigger sama bagian tentang identitas organisasi. Ternyata itu bukan cuma buat HR, tapi juga pengambil keputusan. Identitas organisasi itu kayak fondasi. Nah, kalau keputusan strategis bertentangan sama identitas inti bisa kacau. Bahkan bisa gagal total ya. Contohnya itu perusahaan yang selama ini jual produk ramah lingkungan, tiba-tiba invest ke batu bara, konsumen bisa langsung protes. Identitas juga bantu organisasi tetap relevan sambil tetap otentik. Kalau ada krisis, organisasi yang punya identitas kuat lebih cepat bangkit. Oke, dari semua yang kita bahas, ada satu benang merah. Keputusan yang baik itu bukan tentang insting, eh, tapi tentang kesadaran. Kesadaran untuk tahu kapan harus berpikir, kapan harus bertindak, dan kapan harus mengajak orang lain berpikir bareng. Dan yang paling penting, kita harus siap untuk berproses karena keputusan yang kuat itu lahir dari proses yang kuat. Gue rasa kita semua baru aja latihan jadi pemimpin masa depan. Amin. Dan semua berawal dari Zoom malam ini. Hahaha.